Kita akan mulai. Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk bersatu dalam doa ya. Saya sudah rekam. Halo Bu Meta, gimana? Lukanya sudah beres? Tinggal hilangin yang biru-birunya. Oke, tapi rasa sakit-sakitnya semua udah beres. Udah hilang Pak, makasih. Puji Tuhan. Oke. Baik. Mari kita satu dalam doa ya semuanya. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari Senin yang penuh dengan sukacita, penuh dengan anugerah. Kami percaya kami sebagai anak-anak-Mu terus berada di dalam satu kasih karunia yang setiap hari mengalami satu pengalaman yang baru dengan Engkau, karena kami punya Allah yang Maha Besar, tidak terbatas oleh satu konsep berpikir kami. Dan pengenalan kami akan Engkau akan ditambah-tambahkan dari kebenaran-kebenaran firman yang keluar dari mulut-Mu, dan biarlah kasih karunia-Mu ya Tuhan membawa kami kepada berkat rohani yang semakin hari semakin bertambah, serta perkenanan yang Kau berikan buat kami yang membuat hidup kami selalu mengalami satu progres, satu pendewasaan, satu perubahan, dan kasih karunia-Mu yang membuat kami memiliki karunia roh untuk membangun satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan biar Engkau yang bicara, take over seluruh pembicaraan ini, ambil alih waktu-waktu ini, dan biarlah hadirat-Mu boleh turun atas setiap kami ya Tuhan, sehingga kesadaran kami betul-betul bergeser berada di dalam hadirat-Mu. Semua beban, semua sampah, semua perasaan yang tidak stabil, semua lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya terfokus hanya kepadamu. Biarlah roh-Mu yang bicara kepada kami dan kami dapat menangkap sebanyak-banyaknya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan rasa lapar dan haus, dan dengan sukacita kami mau diajar. Haleluya. Amin. Oke, seperti di invitation ya, di undangan yang sudah saya sebarkan, hari ini kita itu membahas tentang pundi-pundi berlobang. Ada yang pernah dengar nggak pundi-pundi berlobang? Kata pundi-pundi ini kan memang bahasanya rada klasik ya, Bapak Ibu sekalian. Zaman dulu banget gitu. Artinya pundi-pundi itu adalah satu tempat, satu wadah untuk menempatkan satu barang, satu benda yang berharga atau bernilai gitu ya. Nah, zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus, era-era itu bahkan sebelumnya tidak ada dompet, belum ada dompet. Ya, kalau punya harta benda itu kalau nggak dibikin apa namanya tuh kalung atau yang ditaruh di kepalanya perempuan yang masih perawan, atau ditaruh di pundi, tempat atau wadah untuk uang atau harta yang dia miliki, kira-kira seperti itu. Jadi dikatakan di sini pundi-pundi berlobang, artinya apa? Tempat atau wadah satu harta kepunyaan kita, tapi berlubang. Nah, pertanyaannya kenapa berlubang gitu kan? Nah, mari kita diskusikan sama-sama ya. Sebentar. Oke, Bapak Ibu sekalian silakan baca di Hagai pasal yang pertama ayat 4 sampai 11. Saya akan ulangi, Hagai pasal yang pertama ayat yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan 11. Saya minta nanti yang sudah ketemu tolong bantu untuk membacakan. Oke, langsung saja yang sudah ketemu. Ya, saya baca, Pak. Boleh. Ini Ibu siapa? Bulis ya? Bulis. Oke, silakan Hagai Bulis. 1, ayat 1 sampai 4. Ayat 4 sampai 11, Ibu. Oh, ayat 4 sampai 11. Ya, Hagai 1 ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ayat 5, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 6, kamu menabur banyak,
tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat 8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ayat 9, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ayat 11, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Amin. Terima kasih Bu Lis. Banyak Ya, sekali baca sama-sama. ayatnya. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Iya. Baik. Ya, jadi yang dibacakan oleh Ibu Lis ini tadi, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mempelajari ya. Pertama-tama saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat bahwa otentik atau originalitas ayat ini sebetulnya bicara tentang apa sih? Yaitu ajakan untuk membangun kembali bait suci. Ya. Nah, kita tahu bahwa bangsa Israel itu punya satu hubungan yang spesial dengan Tuhan, dengan Allah sejak dari awal ya. Itulah kenapa bangsa Israel itu harus dekat dengan Allah. Oke. Makanya Musa disuruh untuk membangun namanya kemah. Kemahnya Allah ya, ada pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Kemudian di ruang maha kudus itu ada tabut perjanjian. Ya, intinya gini, bait Allah itu menjadi bukti atau menjadi tanda bahwa Allah hadir di sana. Tangkap dulu esensinya, tangkap dulu ya makna ini, makna aslinya. Dan itu kenapa ketika bangsa Israel itu berperang melawan bangsa-bangsa lain yang memang menyerang bangsa Israel, selalu di perjanjian lama dibawa tuh tabut perjanjian. Ya kalau Anda perhatikan dipopong kemana-mana, yang gotong tabut perjanjian itu mesti harus benar-benar orang yang kudus, orang-orang jaga hati dan orang-orang yang memang Tuhan pilih gitu ya. Nah, kemudian di eranya Daud, tabut perjanjian itu tidak ditaruh di satu bait, satu kemah yang betul-betul rapi, betul-betul indah kayak Musa buat. Melainkan tabut perjanjian itu ditaruh di tenda yang sederhana sekali. Ya, tapi saya tidak bicara tentang hal ini, Bapak Ibu sekalian, supaya paham saja. Karena intisarinya adalah begini, ketika Allah mau berjalan dengan orang pilihan atau umat pilihan, harus ada kehadiran Allah itu sendiri, gitu. Nah, perjalanan bangsa Israel itu gini, kemarin minggu lalu saya sudah bahas. Selalu siklusnya manusia itu berbuat salah, kemudian Tuhan tebus atau Tuhan pulihkan, kemudian baru Tuhan berjalan dengan manusia, gitu ya. Tapi selalu kembali kepada siklus yang pertama tadi, yaitu apa? Jatuh ke dalam dosa, Tuhan tebus, Tuhan kembali berjalan dengan Tuhan. Dan begitu lagi, jatuh lagi, Tuhan tebus, Tuhan jalan sama bangsa Israel atau umat Tuhan lagi. Selalu seperti itu. Keberadaan atau situasi bangsa Israel ketika Tuhan tidak hadir buat bangsa Israel karena kedegilan bangsa Israel sendiri, karena bait Allah tidak ada, sehingga membuat
kehidupan bangsa Israel sangat memprihatinkan. Ya, itu tergambar jelas di Hagai pasal yang pertama, di ayat yang 4 ayat ayat 4 sampai 11 yang tadi Ibu Lis bacakan, Saudara. Saya akan ulangi. Ya. Dikatakan begini, dari ayat keempat, sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Artinya apa? Ini ada satu kerinduan Tuhan, supaya Tuhan tuh pulihkan bangsa Israel. Tapi ada koma dikatakan apa? Sedang rumah ini tetap jadi reruntuhan. Ya, Allah menceritakan kondisi bangsa Israel. Ini loh, kamu tuh udah menderita sebetulnya. Sudah waktunya kamu tuh dipulihkan. Tapi satu hal, rumahku atau dikatakan bait Allah itu masih menjadi reruntuhan. Kondisinya seperti itu. Ya, bangsa Israel mengalami satu penderitaan karena apa? Rumah Allah tidak terbangun secara kuat atau secara kokoh atau masih menjadi reruntuhan. Kemudian masuk ayat 5-nya begini. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat kelima ini masuk kepada satu kesadaran. Bangsa Israel suruh bercermin. Kalau bahasa umumnya suruh mengintrospeksi. Ini loh, lihat keadaanmu. Apa kamu mau terus-terusan kayak gini? Terus-terusan susah? Terus-terusan menderita? Menderitanya apa? Ayat 6. Kamu menabur banyak, tetapi tidak membawa pulang hasil, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Ya, ini menceritakan bahwa usahanya udah banyak nih. Naburnya banyak, tapi yang hasil cuman ya segelintir. Kemudian dikatakan lagi keadaannya, kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Ya, terus kelaparan. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Artinya, dikatakan tetapi badanmu tidak sampai panas karena musim dingin. Di bangsa Israel itu ada musim dingin ya, Saudara. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang, Saudara. Artinya apa? Orang kerja keras, yang harusnya bisa nabung, yang harusnya bisa menikmati berkat-berkat itu, tapi kayak nguap gitu aja, bus. Ya. Ayat 7 ditekankan sekali lagi. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Artinya apa? Sadar. Jangan lama-lama di situ. Bangun. Buka mata. Intinya kurang lebih seperti itu, Saudara. Ayat 6 dikatakan. Ayat 8. Nah, ini solusinya. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kemudian 9 diulang sekali lagi, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan. Semesta alam, diulangi sekali lagi solusinya. Oleh karena rumahku yang telah menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi, kita belajar dari ayat yang bicara kepada bangsa Israel, Saudara, keadaan yang memprihatinkan ini, keadaan yang menderita seperti ini, ketika bait Allah masih berupa reruntuhan, kita bisa menarik satu esensi, satu pelajaran yang kita bisa tarik untuk hari-hari kita hari ini, Saudara. Itu apa? Keadaan di mana kita ini sebenarnya nggak kurang-kurang untuk bekerja, berusaha, ya. Tapi hasil kerja keras kita, tapi hasil apa yang kita lakukan dan kerjakan, Saudara, ternyata apa? Tidak menghasilkan apa-apa. Kurang lebihnya gini, udah bangun subuh-subuh untuk berangkat pagi, pergi ke tempat pekerjaan, pulang sampai malam, istirahat sebentar dengan kondisi lelah, subuh-subuh bangun lagi untuk kerja, dan begitu lagi. Dan
keadaannya gitu-gitu aja. Kata Tuhan apa saudara? Sesuai dari firman Tuhan ini. Perhatikan keadaan. Miris nggak saudara? Ini yang terjadi di dekat dengan kehidupan kita, saudara. Ya, kita semua rindu. Siapa di sini yang tidak rindu untuk hidupnya? At least masalah keuangannya tidak masalah. Semua pastilah ya, betul nggak? Tapi catat, akar pertama ketika kehidupan kita tidak diberkati atau tidak merasakan berkat Tuhan itu karena apa? Kita nomor duakan Tuhan, saudara. Kita tidak mendahulukan Tuhan. Itu yang pertama dan terutama. Kita sibuk untuk mengatasi kutuk Adam Hawa. Ya, kita tidak menempatkan Tuhan di depan kehidupan kita. Itu dasarnya, itu basicnya, saudara. Jadi sebetulnya kalau mau orang rindu supaya hidupnya diberkati, yang pertama dan mula-mula apa? Bangun hubungan dengan Tuhan. Utamakan Dia dari atas segala-galanya. Jangan dijadikan hal kerohanian itu nomor sekian. Betul ya, kayak penyeimbang dari kehidupannya sudah capek atau bahkan untuk menutup kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan kehidupannya yang merasa nggak layak di hadapan Tuhan, udah ibadah deh daripada nggak sama sekali gitu kan. Salah, enggak juga sih. Sedikit membantu gitu ya, tapi bukan itu yang Tuhan mau sepenuhnya ya. Tapi ingat bahwa melalui ayat ini kita diingatkan. Ayat 8 berkata, jadi naiklah ke gunung. Artinya apa? Masuk ke hadirat Tuhan. Datang kepada Tuhan. Bawalah kayu dan bangunlah rumahmu. Ya. Bawa perlengkapan untuk kita datang sama perlengkapan kita apa sih sebenarnya kalau di zaman sekarang nggak usah yang kayak kayu, kemudian korban bakaran, enggak. Bawa hati kita, hidup kita, waktu kita, saudara. Ya. Kalau dulu zaman dulu kayu itu sesuatu yang kita usahakan gitu. Nah apa sih yang kita usahakan hari-hari ini? Nggak lain dan bukan adalah apa saudara? Waktu. Jangan menyibukkan diri dengan segala usaha, bahkan pelayanan sekalipun, saudara. Ya, ini basic banget, ini sangat mendasar, ini fondasinya, saudara. Tolong dicatat. Utamakan Tuhan, saudara. Jangan buat rumah Allah itu berserakan, runtuh. Ya. Jadi solusinya apa? Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ya, supaya apa? Ayat 9 dikatakan, keadaan kita tidak seperti nomor 9, ayat 9 ini. Kita mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Jadi apa saudara? Kalau kita tidak menempatkan Tuhan di depan, di atas segala-gala yang kita lakukan, saudara, mustahil. Pak, nyatanya itu orang di sana nggak percaya sama Tuhan aja diberkati segala macam. Oh nanti dulu, nanti kita bahas. Ya, bukan soal masalah diberkati dan nggak diberkati, saudara. Tapi yang dihasilkan itu adalah berkat yang sifatnya kekal atau berkat yang sifatnya apa? Sementara. Oke. Bukan berarti saya percaya di sini Anda semua Bapak Ibu sekalian nggak butuh berkat secara sementara. Sampai hari ini selama kita masih memakai tubuh daging ini, tubuh harafi, kita semua masih memerlukan. Pelayanan sekalipun, saudara. Nanti saya akan bahas. Apakah pelayan tidak memerlukan budget? Pelayan tidak memerlukan biaya, saudara? Perlu. Karena pelayanan pada dasarnya adalah memberi, bukan meminta, saudara. Ya, kalau dikatakan pelayanan memberi, berarti harus ada sumbernya. Berarti harus ada pemasukannya. Berarti harus ada stoknya. Nah, itu yang harus kita perjuangkan bukan dengan kekuatan kita sendiri juga, tapi betul-betul kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi yang pertama, yang sangat mendasari, kenapa kehidupan kita jauh dari kata normal dalam keuangan, oke? Atau kenapa keadaan kita selalu berkekurangan? Nomor satu, ada bangunan bait Allah di dalam hidup kita yang masih menjadi runtuhan. Kita masih menomor sekiankan Allah.
masih menomorsekiankan Tuhan, saudara. Itu yang utama pertama. Oke, catat ya. Kemudian saya ajak Bapak Ibu sekalian baca Lukas, Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-16 ayat 9 sampai 13. Yuk. Siapa yang lebih dulu mendapatkannya? Silakan Bapak Ibu untuk membuka mic dan membacanya. Injil Lukas pasal 16 ayat 9 sampai 13. Pak. Oke, silakan Bu. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Terus? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Terus? Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Oke, lagi? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Oke, udah cukup ya Bu ya. Saya akan baca, izinkan di terjemahan sederhana ya. Tunggu. Di terjemahan Indonesianya sederhananya begini, karena itu aku menegaskan. Ya, dikatakan begitu di Lukas 16. Ya. Biarpun kekayaan ini cenderung membawamu ke dalam dosa, gunakanlah itu untuk mempererat hubunganmu dengan sahabat sorgawi. Enak ya. Supaya ketika habis waktumu di dunia ini, kamu akan diterima di rumah-rumah surgawi. Kemudian 10 dikatakan, setiap orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil juga akan dipercaya dalam hal-hal besar. Dan setiap orang yang tidak jujur dalam hal-hal kecil juga tidak akan jujur dalam hal-hal besar. Jadi, kalau kamu ternyata tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta duniawi dengan jujur, maka Allah tidak akan mempercayakan harta surgawi kepadamu. Dan kalau ternyata kamu tidak bisa tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta yang sebenarnya bukan milikmu, tetapi milik Allah, maka kamu tidak akan diizinkan memiliki apapun di surga. Perhatikanlah contoh ini, tidak mungkin kamu bisa bekerja pada dua majikan sekaligus. Ini kalau ayatnya diteruskan, saudara. Karena kamu pasti akan mengasihi dan mengutamakan yang satu, tetapi membenci dan mengabaikan yang lain. Demikian juga kamu tidak bisa menjadi hamba Allah sekaligus hamba uang. Yang kedua, tolong catat. Yang kedua adalah apa, saudara? Tidak setia di dalam perkara yang kecil. Ya, atau sulit untuk mengucap syukur. Yang membuat pundi-pundi kita bocor, salah satunya ini. Karena kita tidak setia di dalam perkara kecil, atau tidak bisa mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan dari hal-hal yang sederhana, saudara. Ya, jadi yang membuat kita tidak bisa dipercaya sama berkat Tuhan itu karena apa? Ya, ayat 10 tadi katakan. Ya, ayat 10-nya kalau di TB dia berkata begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Di terjemahan sederhana berkata, setiap orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil yang akan
berlipat. Saya akan ulang dari awal ya. Setiap orang yang dipercaya dalam hal-hal kecil juga akan bisa dipercaya dalam hal-hal besar. Dan setiap orang yang tidak jujur dari hal-hal kecil juga tidak akan jujur dalam hal-hal besar. Ayat 11 ditekankan, saudara, hal yang kecil itu apa sih? Ayat berikutnya mengatakan, kalau kamu ternyata tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta duniawi dengan jujur. Itu yang dianggap sama Tuhan materi atau uang. Itu adalah hal-hal kecil, saudara. Katakan ya, masalah keuangan adalah hal-hal kecil. Kalau kita tidak berkata demikian atau kita tidak punya satu bangunan iman yang demikian, maka seperti firman yang dikatakan di ayat 13, yaitu apa? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kalau ia akan setia, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan lain, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Perhatikan ayat ini, saudara. Tuhan membandingkan dirinya bukan dengan dewa-dewa. Bukan membandingkan dengan sesembahan yang macam-macam, dengan kuasa-kuasa gelap, enggak. Bahkan dengan Lucifer atau Abaddon sekalipun, bukan. Tetapi Allah menyetarakan dirinya di dalam hati manusia dengan siapa? Mammon. Karena apa, saudara? Ilah kita itu bukan lagi soal masalah sesembahan-sesembahan nenek moyang kita, betul enggak ya? Tapi ilah manusia zaman sekarang ini, saudara, selain Tuhan, adalah Mammon, adalah uang. Pak, sekarang saya nggak gitu. Masa? Nyatanya sedikit aja, saudara. Coba, kalau Anda hari ini dapat berkat ya, nggak usah banyak-banyak deh, 10 juta saja. Kira-kira ada muka yang berbinar-binar gitu nggak? Perasaan Anda rasanya, aduh, enak ya, punya duit, megang duit, tenang. Coba hari ini kalau misalkan di dompet atau di ATM tuh tinggal 50.000 atau 20.000. Padahal Anda harus ngurus keluarga, ngurus hari esok, dan seterusnya. Perasaan yang sama sih ada nggak, saudara? Halo? Kadang loh. Saya pun juga merasakan seperti itu, saudara. Bahkan sering, jujur. Kalau boleh jujur, ya. Tapi gini, bedanya adalah gini, saudara. Ketika Tuhan mulai ungkap, Tuhan mulai sadarkan seperti itu loh. Iya ya. Saya masih punya Tuhan lain nih. Yaitu apa? Mammon. Saya pernah kena tegur nih, saudara. Tegurnya apa? Manusia itu selalu punya kecenderungan takut atau khawatir dengan hari esok. Perlu saya kasih bukti, saudara? Salah satu buktinya gini. Barang siapa di sini yang kalau punya banyak berkat segala macam langsung masuk ke tabungan atau simpanan begitu, kemudian menganggap simpanannya itu sudah hilang atau tidak ada. Tujuannya apa? Supaya safe, supaya aman untuk hari esok, untuk hari kedepannya. Ya, dengan kata lain ditabung terus tutup mata, seolah-olah tabungan itu udah nggak ada gitu. Dengan tujuan apa? Untuk penyimpanan hari esok, entah untuk keperluan riset apapun itu, saudara. Ya. Nah, itu salah satu bukti ketakutan, salah satu bukti kekhawatiran. Saya nggak bilang itu sesuatu yang salah, nanti saya akan jelaskan ya. Tapi gini loh, saudara, apakah yang punya problem, apakah yang punya masalah itu adalah manusia atau orang-orang hidupnya berkekurangan atau hidupnya yang pas-pasan aja? Saya bilang enggak. Saya mau bilang, saudara, orang kaya sekalipun, dia punya ketakutan besar loh. Saya pernah mendengar dengan telinga. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri, saudara. Duitnya banyak. Asetnya banyak.
tapi masih menyimpan satu ketakutan akan hari esok, masih menyimpan satu kekhawatiran. Bagaimana nanti kalau saya pensiun? Bagaimana nanti kalau sudah saya tidak bekerja lagi? Lah, teorinya kan, duitmu hari ini banyak, aset-asetmu banyak di mana-mana, gitu kan? Tapi itulah saudara bukti bahwa sebetulnya manusia ini masih menyimpan Allah lain, ilah lain, mamon. Gitu, saudara. Makanya Tuhan bilang di ayat yang ke-13, seorang hamba tidak akan mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang, tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Itu yang Tuhan gambarkan kepada kita, saudara. Pokoknya saat saya kena teguran begini. Saya punya ATM dari dua bank yang berbeda. Yang satu buat mobilitas. Yang satu buat ya pokoknya masuklah ke lumbung gitu ya. Yang nggak kepake, sisihkan. Singkat cerita seperti itu, saudara. Sekali waktu saya doa minta Tuhan, ini sudah nipis. Itu yang di ATM yang satunya lagi yang buat operasional, saudara. Satu sudah menipis Tuhan, gitu ya. Hari itu juga Tuhan buktikan, Tuhan berkati. Oke. Nah, ketika singkat cerita saya menerima berkat itu, saudara, sifatnya material karena ada di amplop seperti itu, saya masuk kantong, saya masukin. Tahu nggak? Ketika tangan memasukkan amplop di dalam kantong saya dan tangan saya belum keluar, Tuhan ngomong dengan keras, berikan berkat itu untuk orang di depanmu itu. Ini tangan belum keluar lagi, masih mau nyakuin, ya. Kalau kita nyakuin masukin ke saku, terus ya udah kita lepas gitu. Ini belum saya lepas di kantong, Tuhan langsung ngomong keras, berikan berapa Tuhan, semuanya. Saya lakukan sih, tapi dengan sedih. Ya, gimana sih? Pulang dari satu tempat pelayanan, saudara, saya nggak protes. Tuhan, kenapa? Kan aku juga butuh. Kan tadi aku minta. Engkau buktikan. Bukankah ini berkat buatku, Tuhan? Terus Tuhan mau ngomong apa dalam perjalanan itu, saudara? Jangan hatimu licik. Licik gimana? Itu yang satunya emang duitmu udah habis banget. Di situ dia bilang, iya sih. Tapi kan Tuhan itu buat esok-esok, Tuhan buat kebutuhan yang lain. Kamu takut. Di situ saya bertobat, saudara. Saya bertobat. Saya merenung. Benar juga ya. Saya udah pelayanan. Tapi masih ada. Mamon itu kadang-kadang bercokol. Akhirnya saya minta ampun sama Tuhan. Oke, Tuhan, saya minta ampun. Dan mulai sekarang, mulai hari itu, saudara, saya belajar untuk membuat ya udah. Kalau memang harus keluar, apa yang ada keluar ya keluar. Jadi nggak yang benar-benar disimpan yang udah ini pokoknya nggak boleh diutak-atik buat nanti. Terus kita membiarkan hari ini kita kesusahan, kita dobrak-dobrak surga, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati. Karena berkatnya ada, tapi disimpan terus di lubung, nggak mau dikeluarin. Ini yang Tuhan nggak mau, saudara. Bukan Tuhan itu membiarkan apa kita hidupnya boros, nggak punya tabungan, enggak. Yang mau Tuhan deal itu adalah apa? Hal kekhawatiran akan hari esok. Amin. Itulah Tuhan ngomong, saudara. Burung di udara aja dipelihara. Bunga bakung di ladang aja dipelihara. Ngomong dengan hal yang sederhana. Yang kamu butuhkan tuh sebenarnya apa sih setiap hari itu? Kehidupan. Untuk kamu bisa bertahan hidup. Makan segala macam. Tapi yang kamu kumpulkan adalah apa? Gaya hidup dan keinginan. Rasa tidak puas. Rasa tidak cukup. Atau rasa pengen berlebih. Atau ketabakan.
Itu yang membuat kita tidak bisa mengucap syukur, saudara. Dan ayat ini nampol banget, saudara, dikatakan begini loh. Jadi, saya masih pakai terjemahan sederhana ya. Jadi, kalau kamu ternyata tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta duniawi dengan jujur, maka Allah tidak akan mempercayakan harta surgawi kepadamu. Loh, hubungannya apa? Berkat materi, berkat uang dengan berkat surgawi. Kadang kita meremehkan nih, saudara. Bagi saya uang nggak ada masalah lah gitu. Ini kan sifatnya materi, sifatnya lenyap. Saya mau bilang gini, saudara, nggak bisa begitu. Kenapa nggak bisa begitu? Tuhan lihat hati, saudara. Jadi yang membuat yang mendapat menahan berkat itu karena apa? Itu tadi. Kita tidak setia di dalam perkara yang kecil atau perkara yang sederhana, saudara. Oke, catat dulu ya. Nanti saya akan jelaskan solusinya kayak apa. Nah, kemudian baca Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Silakan baca yang sudah ketemu. Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai 20. Oke. Saya boleh baca lagi, Pak? Boleh, Bu. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Lis. Ya. Nah, yang membuat pundi-pundi kita berlubang, salah satu lainnya adalah apa, saudara? Hal berikutnya adalah karena apa? Adanya kutuk yang masih beroperasi dalam hidup kita. Tuhan bilang, padamu kuperhadapkan apa? Berkat dan kutuk. Berkat kalau engkau taat kepadaku. Kutuk kalau engkau tidak taat. Singkatnya kan gitu, saudara. Nah, kutuk ini sifatnya turun-temurun. Nah, saya ceritakan lagi. Masa-masa di mana saya awal-awal ditangkap sama Tuhan, saudara. Saya dulu punya prinsip hidup tuh gini. Hidup itu kalau tidak hutang, nggak bisa hidup. Itu prinsip saya dulu sebelum bertobat. Jadi kalau mau beli apapun segala macam itu harus diusahakan dengan apa? Ya kalau memang nggak ada ya utang dulu gitu. Nah, ternyata sering berjalan waktu mengikut Tuhan, saudara. Tuhan koreksi banyak. Salah satunya kutuk hutang dari turun-menurun dari orang tua saya. Karena background keluarga saya, orang tua saya itu juga hidupnya berkekurangan, maksudnya pas-pasan. Jadi kalau misalkan dapat penghasilan setiap bulan habis buat biaya sekolah 4 anak, segala macam kebutuhan sehari-hari, sekarang penghasilan nggak cukup. Jadi orang tua saya harus gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, terus menerus seperti itu. Dan tanpa disadari, saudara, saya terjebak, saya terjerumus dalam hal yang sama. Ya, saya pada saat itu kerja apply satu credit card dengan satu platform, katanya habis budgetnya. Jadi kalau dapat terima gaji, udah habis buat tagihan. Karena biasanya kalau kita apply kartu kredit itu satu berhasil, apply yang lain itu jadi gampang. Terus akhirnya udah saya apply yang kedua. Dengan maksud apa? Begini, saya punya kredit card ini, ditutup dengan kredit card ini. Ya. Kemudian ini udah mentok lagi, saya apply satu lagi. Buat bayar yang ini. Jadi gitu muter terus. Perhatikan, saudara.
Akhirnya saya masuk dalam lingkaran setan ini. Nah, ketika Tuhan tarik saya nggak kerja, bayarnya pakai apa? Runtuh semuanya nih. Kan gitu. Yang satu nggak kebayar, kedua nggak kebayar, semuanya nggak kebayar. Itulah yang membuat akhirnya saya terjebak dalam kutuk hutang. Kutuk di mana keluarga saya sebelumnya dihidupi. Nah, Tuhan pulihkan. Dan pemulihan Tuhan itu tidak terjadi cuma secara instan sehari 2 hari, saudara. Makanya proses saya bermasalah di situ butuh waktu 2-3 tahun untuk memulihkan hati saya benar-benar bergantung sama Tuhan, saudara. Ya. Nah, dari situlah Tuhan ajarkan supaya kita betul-betul atau saya hidup benar-benar hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, singkat cerita, dengan anugerah Tuhan, Tuhan pulihkan, bisa bayar ke kartu kredit tagihan-tagihan itu, saudara, dan saya dimerdekakan. Nah, lucunya lagi, saudara, ketika saya dapat akses atau dapat privilege untuk memakai kredit card, saya tuh setelah bertobat nih, bertanya-tanya, oke, ini sebuah jebakan atau maksudmu nih Tuhan? Ya, karena saya jatuhnya di situ, salah satunya, saudara. Kayak Tuhan tuh diem. Oke, saya harus berhati-hati. Singkat cerita, saya nggak perlu panjang lebar ceritakan ya, saudara ya. Ternyata Tuhan tuh ajarin, nih loh, kamu tuh jatuh dulu di sini. Aku mau buktiin, meskipun sekarang kamu pakai kredit card, tetapi tidak untuk berhutang seperti dulu. Akhirnya dikasih rumus gini, saudara. Dan Anda mungkin pernah dengar nih ya, entah hamba Tuhan atau kalau Anda siapapun yang punya kredit, potong sekarang, gunting, buang segala macam. Apakah itu salah sepenuhnya? Saya bilang juga enggak. Apakah itu benar semuanya? Belum tentu juga. Karena masalahnya itu bukan soal masalah kartu kreditnya, saudara. Masalahnya di mana? Di hati kita, di hidup kita. Kalau kita bicara hari-hari ini, saudara, sistem dunia ini nih sangat sangat pekat untuk menggeser atau mendorong kita untuk melakukan sistem duniawi itu. Mau nggak mau. Ya, mau coba zaman sekarang. Kemana-mana. Kadang kita nggak perlu duit cash. Asal ada handphone, kita bisa bayar. Betul nggak? Ujungnya nanti kemana? Kita punya barcode yang ditempel. Ujungnya nanti ke situ. Ya, karena dunia memang udah dirangkai seperti itu, saudara. Tapi saya mau bilang gini, saudara. Saya bertanya-tanya, apakah membuang kartu kredit, menggunting segala macam itu satu solusi mutlak? Belum tentu. Akan menjadi solusi kalau memang orang itu masih ketergantungan. Terus dililit hutang. Buang aja udah bener, saya setuju. Dengan menyelesaikan tanggung jawabnya juga dong. Jangan asal buang, terus nggak dibayar. Masalah baru. Nggak begitu, oke? Tapi gini, bagi Anda yang memang menjadikan kredit card alat pembayaran, apakah itu salah? Belum tentu menjadi salah kalau ini rumusnya Tuhan kasih. Kurang lebihnya gini, saudara. Anda punya penghasilan 100. Kemudian Anda pakai kredit card itu, kredit card kan gini ya, Anda gesek, tapi duit Anda belum bayar kan gitu. Kurang lebihnya kan gitu ya. Beda dengan debit. Kalau debit hari itu Anda pakai, Anda gesek, ya segitu juga. Saldo yang Anda punya itu habis kan gitu. Kalau kredit card enggak. Di tanggal tertentu akan didebit. Nah, kalau misalnya Anda punya penghasilan 100, kemudian Anda memakainya 10, 20, atau di bawah 50, itu masih aman sebetulnya. Karena apa? Anda pasti bisa membayarnya di tagihan berikutnya. Oke? Kalau kita pemakaian kredit card melebihi daripada 50% dari penghasilan kita, walaupun mungkin platformnya atau jatahnya itu mungkin masih 1.000 gitu ya, atau berlipat-lipat dari gaji kita, saudara. Tapi kalau kita memakainya itu lebih dari 50, misalkan 70, kita pakai 80 atau 90 atau bahkan 100 ya kita pakai. Udah itu dipastikan pasti utang. Karena apa? Untuk kehidupan berikutnya, Anda pasti akan berhutang kanan kiri. Nangkep poin saya?
Dan tidak selamanya memakai kredit card itu adalah alat pembayaran yang terus-menerus mutlak. Gesek aja gesek. Tapi ada orang, teman saya, ada rekan ya, kenalan, yang memang sengaja memakai kredit card. Tujuannya apa? Mempermudah keuangan. Tapi cara pakainya dia tidak dipakai untuk berhutang, saudara. Nangkep poinnya. Ya, kalau misal kita pakai hari ini 10, ya nanti pas tanggal 10 berikutnya bisa bayar. No problem. Oke ya. Ini ada pertanyaan. Oke, baik, nanti saya akan jelaskan. Jadi paham ya, Bapak Ibu Saudara? Semua bermula dari apa? Dari hatinya. Adakah kutuk hutang itu atau enggak? Gitu. Tapi kalau misalkan kita terus-menerus menghidupinya, ya udah, kita nggak akan bisa lepas. Nah, kita baca ya ayatnya di sini. Di Roma. Pasal yang ke-13, ayat yang ke-8. Oke. Ayatnya ada di sini. Kita baca, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah saling mengasihi. Oke ya, titik di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau berhutang apa-apa. Kalau Anda mau mengikuti firman Tuhan, ya jangan berhutang. Kan gitu. Ada loh orang yang memang di luar Tuhan, sekalipun dia kalau beli barang memang sengaja nggak mau hutang. Dia membeli sesuai dengan keperluan atau sesuai dengan kemampuan. Kalau memang kemampuan, misalkan kemampuannya nggak bisa beli mobil baru, mobil bekas, ya udah beli mobil bekas. Ada, saudara. Orang di luar sana tuh banyak yang modelnya kayak gitu. Pak, tapi nggak bisa buat bisnis nih. Gitu ya. Ini ada satu diskusi saya dengan salah satu owner satu perusahaan, baru waktu lalu saya ketemu sama orang ini. Saya bilang gini, again, sekali lagi, selama kita hidup di dunia, Tuhan pasti akan buat kita mengalami berbagai hal. Musim-musim kehidupan atau kesempatan, mungkin kita pernah memakai, saya pun juga pernah memakainya, saudara, untuk mencicil segala macam. Tapi kalau sampai kita berada di dalam satu situasi seperti itu, bukan soal masalah dosa nggak dosa kalau kita nggak mau bayar, betul. At least atau minimum, saudara, Anda membayar sesuai dengan tanggal. Oke? Anda setia, Anda taat, itu Anda tanggung jawab. Minimalnya di situ tuh. Oke ya? Karena rasanya di hidup di dunia ini nggak ada satupun orang yang lepas dari hutang. Pasti pernah mengalami. Karena apa? Itu sistem dunia. Sistem dunia lagi-lagi gini, memaksa kita harus memakai. Ya, kalau sampai saya mau bilang gini, kalau sampai Anda harus ambil cicilan 6 bulan, 12 bulan, udah itu untuk urusan Anda sama Tuhan lah, gitu ya. Tapi saya nggak mau menjudge di sini sama sekali, tidak. Tapi kalau sampai, jangan sampai kita juga over atau melebihi daripada target atau tanggal yang ditetapkan. Oke, selama Anda mau setia, nyicil rumah segala macam, oke, aman. Tapi kalau udah mulai, kita udah cicilan rumah, cicilan motor, mobil, elektronik, semua cicilan-cicilan. Dan penghasilannya melebihi dari tadi yang tadi saya ungkapkan, saudara. Misal secara terperincinya gini ya, Anda punya uang 100. Anda punya tagihan, cicilan, rumah, motor, mobil, elektronik, apapun itu. Coba hitung baik-baik. Kalau cicilannya itu di atas 50, itu sangat beresiko. Beresiko apa? Anda akan terjebak dalam kutuk hutang. Ya, dikatakan kutuk itu karena apa? Turun-temurun terus, Anda nggak bisa lepas. Itu yang namanya sifat kutuk. Ya. Nah, karena yang kita bicarakan hutang, maka itu bisa menjadi kutuk hutang. Karena apa? Kita terjerat, berada di ruang lingkup yang sama terus-menerus. Kalau enggak, hutang nggak bisa.
Seperti itu. Saya juga melihat dengan mata kepala sendiri, saudara, ada orang kenalan, dia punya asetnya banyak. Tapi membiarkan hidupnya itu susah payah untuk apa, saudara? Untuk hidup. Padahal kan sederhana, kamu tuh misalkan hutangnya sebenarnya 100, aset kamu 1000. Jual aja sebagian untuk menutup yang 100. Hidup lebih tenang. Tapi karena itu tadi, saudara, dia mau menghidupi kutuk itu, menghidupi satu ketagihan, satu keterikatan, ya akan selamanya begitu. Biarinlah hutang membuat dirinya itu tadi, ya susah payah segala macam. Ini yang dibilang hidup di dalam kutuk. Nangkep ya? Ini sekalian saya menjelaskan, ada pertanyaan tadi di chat. Oke. Tapi kalau kita tidak bisa lepas, saudara, ya berarti kita terkurung di dalam satu kutuk itu. Ya, yang lebih spesifik karena kita membahas tentang hutang, berarti kutuknya hutang. Gitu. Ada lagi nggak kutuk keturunan lah, segala macam-macam kutuk itu, saudara. Tapi mungkin tidak di sesi ini, saya bahas satu-satu. Kita bahas lagi tentang keuangan. Oke? Nah, jadi poin yang berikutnya yang membuat pundi-pundi kita berlubang karena apa? Kita masih hidup di dalam kutuk nih. Ya. Nanti penyelesaian bagaimana, seperti tadi saya bilang, saya akan jelaskan kemudian. Nah, poin yang berikutnya adalah Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Jadi minta salah seorang yang sudah ketemu dibaca. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Masalah yang berikutnya membuat pundi-pundi kita berlubang adalah apa, saudara? Bicara tentang kerukunan hidup. Bicara kekecewaan. Bicara soal masalah luka hati. Itu juga bisa menahan berkat. Ya. Jadi secara tersirat dari ayat ini dikatakan begini ya, seperti minyak yang baik dari atas kepala meleleh ya ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher bahkan jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya pastor ini bicara kalau ada kesatuan, perhatikan ya, kalau kepalanya itu nyambung sama leher, sama tubuhnya, minyak itu akan mengalir dari atas sampai bahkan bawah. Tapi kebayang ya, kalau misalkan kepalanya ini tidak nyambung sama badannya, terpisah, tidak ada mengalir. Seperti itu. Jadi ini salah satu yang menghambat berkat Tuhan atau pundi-pundi itu berlubang. Jadi saya coba recap ya, dari pertama, tadi kita ambil dari Hagai 1 ayat 4 sampai 11 ya, yang mana ini menceritakan seluruhnya, saudara, bahwa kehidupan kita itu pasti akan bermasalah kalau kita nggak membangun hubungan dengan Tuhan, tidak mendahulukan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Kondisinya Anda bisa baca itu tadi. Udah susah payah, udah dari pagi bangun, pulang malam, pagi bekerja lagi, dan selalu begitu. Ya, solusinya singkatnya kan kita harus bangun nih. Kita naik ke gunung, bangun rumah Tuhan. Artinya apa? Mulai bangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan utamakan Tuhan. Itu secara umumnya, secara whole-nya, saudara. Nah, kemudian tadi kita juga membahas dari Lukas 16 ayat 9 sampai 13. Penghambatnya adalah apa? Karena kita tidak setia dalam perkara kecil atau tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Tidak merasa cukup.
Bawahnya terus kurang, dan kurang. Kemudian poin yang kedua adalah hidup di dalam kutuk. Yang ketiga adalah karena tidak ada kerukunan. Atau ada masalah hati, masalah kekecewaan, masalah luka yang harus dibereskan. Nah, sekarang kita bicara tentang penyelesaian. Yang pertama, saudara. Lawan dari tidak setia dalam perkara kecil adalah apa? Ya mensyukuri. Gitu ya. Nah ini menarik. Saya akan cerita, saudara. Tadi kita membahas bagian ini ada satu kondisi di mana Tuhan membandingkan ilah kita, Tuhan kita di dalam hidup manusia itu adalah antara Tuhan dan Mamon. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Nah, bagaimana supaya kita lepas, saudara, dari ilah Mamon ini? Jawabnya adalah pengenalan akan Tuhan, mau nggak mau. Pengenalan akan Tuhan membuat orang akan bersandar penuh sama Tuhan. Itu yang akhirnya Tuhan hidupi hari-hari. Tuhan ajarkan untuk menghidupi hal itu dalam kehidupan saya sama istri juga, saudara. Karena gini, kalau kita mengharapkan manusia, kita mengharapkan pelayanan, kita mengharapkan pekerjaan, kita mengharapkan usaha, saya mau bilang, saudara, nggak akan pernah cukup. Betul nggak? Anda mau kerja menghasilkan gaji berapapun, penghasilan berapapun, akan terus kebutuhannya naik, dan naik. Benar nggak? Ya, perhatikan kalau ada yang pernah kerja di dunia sekuler, gaji Anda misalkan pertama-tama 5 juta. Oke, Anda mampu awalnya untuk kos transport, untuk kos tempat tinggal, makan, konsumsi, segala macam, Anda bisa. Tapi lama-lama ketika Anda berada di dalam salary 5 juta itu, ada satu titik Anda merasa kurang. Tuhan, nih kayaknya kurang. Tempat tinggalnya mau pindah kos lain yang ada AC-nya yang lebih gede, yang lebih bersih, Tuhan. Handphone juga perlu di-upgrade. Laptop juga kayaknya perlu ganti, segala macam. Butuh kendaraan. Naiklah 10 juta. Oke? Kita minta, kita request 10 juta. Nanti kalau udah kita tinggal di 10 juta, saudara, pasti merasa kurang lagi. Ya Pak ya? Tuhan kurang nih. Dan terus. Manusia akan selalu berada dalam siklus ini, saudara. Kalau kita nggak bisa menghidupi kata cukup. Oke? Kata cukup bukan berarti untuk menahan berkat. Bukan. Tuhan tuh rindu memberkati orang-orang percaya, anak-anak Allah ini, saudara. Ya. Tapi masalahnya, apakah masih ada mamon yang menjadi Tuhan di dalam hatinya? Nah, untuk melepaskan ini, Tuhan kadang membiarkan kita berada di dalam padang gurun, saudara. Saya cerita, tapi nggak detail ya. Panjang nanti bisa satu sesi sendiri. Singkat cerita, saudara, saya sama istri harus terpaksa tanda petik ganti kendaraan. Dengan hitung-hitungan saya, per bulannya saya bisa. Ya, dengan berkat yang Tuhan percayakan untuk menyisihkan, mencicil kendaraan itu mampulah gitu ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika mulai start untuk mengambil keputusan, ambil kendaraan baru, jeng-jeng. Kayak berkat Tuhan itu kayak kerannya ditutup. Waduh. Alhasil apa? Saya menjadi seorang suami, saya menjadi seorang imam, tercoreng. Tercoreng artinya apa? Membiarkan istri saya yang lebih effort, yang lebih usaha banyak. Itu buat suami, buat laki-laki tamparan keras sebetulnya. Saya cuman berlutut sama Tuhan bisa begini, Tuhan bisa begini, segala macam. Endingnya Bapak Ibu Saudara, pelajarannya tuh sekitar 2,5 tahun lah ya saya berada di situ. Tuhan mau ngajarin bahwa hidupmu, aku yang memelihara. Bergantunglah sepenuhnya kepadaku. Kalau engkau butuh duit sekarang hari ini, misal 100.000, berdoalah. Gitu loh. Kalau engkau membutuhkan minggu ini 500.000 untuk kebutuhan, berdoalah. Jangan bergantung dari usahamu, jangan bergantung sama pelayananmu, jangan bergantung sama pekerjaanmu sekalipun. Nah, Tuhan dalam rangka untuk membangun hati seperti itu membutuhkan buat saya ya, masing-masing orang pasti berbeda. Butuh waktu 2,5 sampai 3 tahun. Ya. Dan akhirnya saudara,
benar-benar membuat kita kayak udahlah. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang pasti-pasti itu kalau di dalam Tuhan, saudara, nggak jadi pasti lagi. Karena Tuhan maunya kita hidup dengan iman. That's it. Ya, jangan pernah berpikir gini, Tuhan berkati banyak gitu ya. Hujani berkat sampai meluap-luap, melimpah-limpah, akhirnya kita tenang. Enggak loh. Yang ada apa? Tuhan akan tes hati kita. Ini nih ketakutan akan hari esok atau memang layak untuk diberkati. Tolong catat di sini. Kita minta berkat berlimpah-limpah, berkat yang banyak, itu untuk karena kita bisa dipercaya atau karena kita belum bisa dipercaya. Itu tadi, saudara. Nangkep ya? Nah, saya punya satu kesaksian, saudara. Saya ambil tidak kesaksian secara pribadi lah. Karena buat saya, jujur ya, buat hamba Tuhan, buat sebagai pelayan itu sebetulnya saya sensitif untuk ngomong hal seperti ini. Makanya saya jarang ngomong di kelas lain, di materi-materi, bicara soal masalah materi. Tapi rasanya ini perlu. Ya, untuk menjaga kemurnian hati, saya tidak buka hal ini secara mendetail. Saya alihkan kasih contoh soal pelayanan. Gini, saudara. Jadi ketika Tuhan menempatkan satu visi misi buat pelayanan generasi, buat anak muda, saudara, buat saya sama istri, benar-benar satu pergumulan besar. Kenapa dibilang ini pergumulan besar? Karena yang namanya pelayanan, boleh Anda catat, itu butuh 3D. Apa 3 dimensi? Apa 3D? Apa 3 dimensi? Bukan. Maksudnya adalah doa, daya, dan dana. Doa pasti, itu dasar. Daya, itu bicara soal masalah apa? Siapa yang mau bergerak? Orangnya mana? Gitu ya. Ada nggak orang yang diutus sama Tuhan? Yang ketiga adalah dana. 3 ini pelayanan. Pelayanan bicara tentang 3 hal ini, saudara. Kita nggak bisa cuma berpangku tangan dengan satu hal. Nggak bisa. Bisa sih, pasti pas-pasan. Ya. Tapi kalau Anda mau bermultiplikasi, Anda terus mau bergerak, butuh 3D ini. Doa, daya, dana. Ya. Problemnya, karena tadi saya cerita ya, semua secara berbarengan. Tuhan lagi memproses kehidupan kami, dikasih kepercayaan untuk pelayanan generasi. Pelayanan generasi tidak seperti kalau secara terlihat tuh pelayanan yang orang tua seperti ini gitu ya, atau Anda bergereja segala macam. Kalau bergereja itu jelas, saudara, kita akan mendapat persembahan setiap kali ibadah segala macam, itu udah ketakar lah intinya. Tapi kami berada di dalam satu naungan ministry, ya, bukan institusi gereja. Kemudian bicara soal masa pelayanan generasi itu satu pelayanan yang sorry to say tidak bisa berharap dari orang-orang yang Anda layani. Nangkap maksud saya? Bandingkan aja gini, saudara. Anda melayani anak-anak SMA misalkan, anak-anak kuliahan. Yang mana anak-anak kuliahnya, anak-anak SMA itu jadi, mohon maaf ya, keluarganya juga nggak kaya raya gitu. Ya, dikasih uang jajan aja juga suruh beriman gitu. Bayang ya, kalau Anda menjadi pelayan, seorang pelayan generasi di area itu, coba otak kita deh untuk teorinya. Anda mau berharap dari mana? Persembahan dari anak-anak itu. Gak mungkin. Mau mengharapkan apa? Ya, apa yang mau disedot? Kasarnya gitu. Gak ada. Yang ada itu sebaliknya, saudara. Pelayanan generasi kita yang harus bermodal. Untuk apa? Kalau misalkan ya, kita ngumpulin anak-anak, ngumpulin hari-hari ini, saudara, saya mau bilang, pelayanan generasi ini nggak bisa di head to head ya, apple to apple, atau dibandingkan dengan generasi kita sebagai orang tua, saudara. Misalkan gini, yuk kita ada acara. Kalau namanya ibu-ibu, namanya bapak-bapak, udah ya asal ada tempat buat ngopi, entah itu di taman, entah itu di mana gitu ya, piknik di mana, selesai. Yang penting keluar dari kebiasaan. Itu udah cukup buat generasi orang tua. Bener nggak? Walaupun di rumput aja, udah seneng.
Tapi coba anak zaman sekarang disuruh gitu. Ngapain sih? Panas segala macam. Coba. Yang ada apa? Yuk sini. Kita makan. Yuk sini kita ngopi. Duduk segala macam. Nah, masa iya nih kita sebagai pelayan generasi, kamu ada duit, kamu yang bayar ya. Tega gitu, saudara. Terus kalau nggak kayak gitu ya, misalkan nih, anak-anak mulai terkumpul gitu ya. Generasi mulai terkumpul. Terus tiba-tiba nih, Pak, Bu, atau Kak, ada di mana? Pengen dong main. Misalkan main dari pagi sampai sore. Waktunya jam makan, saudara. Masa iya kita yang lebih dewasa, kita yang lebih tua nggak ngasih makan? Ini udah jam 12, kalian pulang dulu. Makan sana, pulang ke rumah. Apa iya gitu? Apa tega gitu? Yang ada apa? Kita sebagai yang dewasa, kita sebagai orang tua menyediakan urusan perut juga. Ya kan? Apa iya gini? Kita sebagai pelayan minta-minta sama orang-orang kita layani, apalagi anak-anak gitu kan. Yuk kita yuk saweran, kita persembahan. Kita beli makan. Ya kalau semuanya dikasih uang saku, uang jajan sama orang tuanya. Coba. Kalau datang memang benar-benar lagi pengangguran segala macam. Ngebayang ya Bapak Ibu Saudara? Saya pernah berada di area itu dan akhirnya berdoa gini, Tuhan, mbok yao nih, at least urusan pelayanan nggak pusing-pusing lah gitu. Tapi saudara nggak bisa kita langsung instan Tuhan langsung kasih gitu. Yang paling utama saudara, pasti Tuhan ajak kita untuk apa? Berkorban. Ya, mempersembahkan. Karena Allah sendiri, Tuhan sendiri untuk untuk menyelamatkan kita, dia butuh mengorbankan dirinya supaya apa? Menarik orang-orang. Itu rumus dasarnya, saudara. Sehingga saya punya satu impian, mimpi atau satu iman saya gini, saudara. Tuhan, paling enggak bantu aku, tolong aku, at least Tuhan, enggak pusing urusan masalah pelayanan. Mau singkat cerita, saudara. Sampai akhirnya sekian waktu hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Ada saja. Tuhan itu mengirim berkat-berkat di satu tampung, kita tampung gitulah ya. Di satu kas. Untuk apa? Untuk kita melayani generasi-generasi, saudara. Dan kalau kita hitung-hitung, ternyata pelayanan itu sebenarnya lebih banyaknya di mana sih? Pengeluarannya. Mobilitas. Mobilitas itu bicara transportasi, bicara apa yang kita makan, bicara tempat, itu saudara. Dan puji nama Tuhan. Akhirnya hari-hari ini Tuhan buat saudara nggak pusing lagi soal masalah itu. Ada saja gitu ya. Jalan Tuhan yang unik yang membuat kami juga terperangah. Wow, ini Tuhan yang hidup. Karena bayangin saudara, kalau misalkan ada anak-anak muda gitu ya yang ngumpul di satu tempat, mau bayar pakai apa coba? Ya. Tapi itu tadi, itulah pelayanan generasi saudara. Tuhan sediakan itu semua untuk apa? Menjangkau jiwa-jiwa. Dan Tuhan buktikan. Dan itu relate, itu sangat-sangat masuk atau berkaitan dengan ayat yang tadi kita baca. Saya akan ulangi ya. Ayatnya begini. Lukas pasal 16 ayat 9. Ya, saya akan baca di terjemahan sederhana, nanti saya bandingkan di TB. Atau saya ke TB dulu deh, supaya Bapak Ibu relate ya. Lukas pasal yang ke-16 ayat ke-9. Oke, yang punya silakan baca ayatnya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, terjemahan sederhana Indonesianya berkata gini, biarpun kekayaan dunia ini cenderung membawa ke dalam dosa, gunakanlah, garis bawahi, gunakanlah itu untuk mempererat hubunganmu dengan sahabat sorgawi. Ya, jadi
Berkat Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan anak muda ini tadi, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita manfaatkan untuk apa? Penjangkauan. Oke. Kita bersyukur bulan lalu, saudara, bisa melakukan satu fellowship secara onsite. Waktu saya duduk diam, saya berdoa, Tuhan, Kau maunya apa ini anak muda supaya ya jiwa-jiwa yang sudah lama nggak datang, nggak muncul, ini bisa datang lagi dan bahkan bisa menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Akhirnya Tuhan suruh bikin acara di tempat coffee shop. Waduh. Terpikir apa, saudara? Biaya pasti kan gitu ya. Ya dong. Bisa nggak kita kasih HTM? Harga tiket masuk harus bisa sih, bisa. Itu sangat bisa. Tapi Tuhan mau sediakan itu semuanya. Dan betul, saudara. Singkat cerita, Tuhan pertemukan satu tempat untuk kami sewa. 1 jamnya itu berapa? 1,5 juta. Kalau kali minimal 3 jam, itu udah berapa? 4,5. Kalau 4 jam, itu berapa? Udah 6 juta, kan gitu ya. Dan akhirnya Tuhan buat, saudara, anak-anak muda ini nggak usah bayar sepeser pun. Bahkan yang rumahnya jauh, yang punya kendala, saya pengen datang tapi nggak bisa. Udah sini, grab it, suruh naik apa? Tuhan tanggung, saudara. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kami bikin satu survei ke acara itu yang datang kurang lebih 40 orang. Setelah kita survei lagi, pada mau acara itu diadakan. Makanya kita adakan lagi bulan ini dengan durasi yang agak panjang karena permintaan. Dan yang paling menarik adalah ketika kita mempraktekkan ayat 9 ini tadi, saudara. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Atau bahasanya yang di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan gunakanlah itu untuk mempererat hubunganmu dengan sahabat surgawi supaya ketika habis waktumu di dunia kamu akan diterima di rumah-rumah surgawi. Jadi tolong catat di sini, saudara. Kalau Anda minta berkat lebih, bisa nggak Anda mempergunakan itu dengan jujur dan setia? Bisa nggak Anda dipercaya Tuhan? Itu. Kalau Anda minta berkat lebih, tapi untuk kepentingan sendiri, untuk kekhawatiran Anda, mungkin akan butuh waktu yang lama untuk berkat Tuhan turun, saudara. Dan ketika kini kami hidupi, Bapak Ibu sekalian, itu sangat bekerja. Apa yang harus keluar, kita keluarin. Ya. Kalau butuh dibantu, kita bantu. Dan akhirnya apa? Tuhan semakin hari semakin buktikan kebesarannya. Entah jalannya dengan unik, kita nggak pernah nebak, Bapak Ibu sekalian. Ya, Tuhan bisa percayakan itu. Dan akhirnya hari-hari ini, saudara, baru kemarin tuh terjadi. Adalah satu kelompok tongkrongan, anak muda. Rokok segala macam, minum-minum. Puji Tuhan, tadi malam ada 3 anak muda yang lahir baru. Dicarinya lewat mana? Lewat acara itu tadi. Ya, mungkin hari ini anak itu masih koki ya. Saya ada videonya dikirim sama teman-teman. Ngumpul ya, sambil sharing dan akhirnya lahir baru. Lahir baru. Itu di video full. Anak-anak ini ngundang Yesus masuk dalam hatinya. Saya melihat ini, wow, ini Tuhan ini. Bisa nangkep ya, Bapak Ibu. Walaupun ini dalam dunia pelayanan, Anda bisa mengkonvertnya, Anda bisa mengubahnya ini dalam kehidupan Anda. Itu tadi. Kita setia dalam perkara kecil yuk. Jangan takut akan hari esok. Rubah ketakutan dan kekhawatiran Bapak Ibu Saudara untuk mengubah mamon itu menjadi siapa, saudara? Tuhan yang hidup betul-betul di dalam hati Anda. Apa yang harus keluar untuk keperluan Tuhan? Keluar. Tuhan, kalau aku keluarin nanti habis, Tuhan. Ya kalau punya ketakutan begitu ya akan terus keliling aja di situ. Tadi firman Tuhan dipakai, perhatikanlah keadaanmu. Ya. Nah, berikutnya, saudara.
Hidup di dalam kutuk tadi. Ya. Jadi kutuk harus diputuskan. Caranya gimana? Doa udah pasti. Dengan darah Tuhan Yesus sudah pasti. Ya, itu langkah yang pertama. Berikutnya, ketika Anda mau lepas dari kutuk, rubah kebiasaan Anda. Dari cara-cara yang itu tadi membuat Anda hidup di dalam kutuk, rubah. Ketika Anda merubah, Anda sedang membangun satu budaya. Hati yang berbeda, karakter yang berbeda. Contohnya seperti tadi, Bapak Ibu sekalian, saya menggambarkan tentang kartu kredit itu tadi. Ya, kalau biasanya mengandalkan hutang sana sini, mulai sekarang berharap bergantung penuh sama Tuhan. Dan deklarasikan mungkin sekali lagi, Tuhan, aku mau bebas dari hutang ini, kutuk hutang ini. Merdekakan aku menjadi anak-Mu, anak yang Kau berkati, anak yang Kau bisa percaya. Nah, setelah Anda berdoa seperti itu tadi, saudara, bangun hati Anda untuk apa? Nggak licik di hadapan Tuhan. Lepasin apa yang harus lepasin, bayar apa yang harus dibayar, kembalikan apa yang harus dikembalikan. Oke, dari situ Bapak Ibu sekarang akan melihat pemeliharaan Tuhan yang benar-benar membuat Anda nggak bermasalah lagi di dalam soal masalah keuangan. Bukan berarti Anda meremehkan itu, enggak. Ketika Anda mengubah utamanya Tuhan, saudara, berkat itu akan ngikutin di waktunya yang tepat. Oke, mulai sekarang beracara. Misal ada tagihan, bayar listrik segala macam berapa? Ya listriknya 1 juta gitu ya. Mulai berdoa, Tuhan, bayar listriknya tanggal 15. Aku mau bergantung kepadamu Tuhan. Aku nggak mau bergantung sama sama suami, kan itu udah haknya ya, sorry. Nggak mau bergantung sama siapa-siapa. Tapi Engkau yang cukupkan Tuhan. Terus pegang, saudara. Jangan ketok-ketok iman juga. Ya. Makanya sangat haram, tanda petik ya, bagi kita untuk mengumbar masalah di tempat forum sebetulnya kalau masalah keuangan. Tujuannya apa sih? Jaga hati. Sampai detik ini, saudara. Kadang ada yang nawarin segala macam. Aku ada duit gak? Gitu. Saya akan selalu bilang, ada. Walaupun mungkin saat itu nggak ada. Saya akan bilang, ada. Loh, berarti nggak jujur? Bukan masalah nggak jujur. Ini soal jaga hati. Anggap, saudara. Kenapa? Posisi hamba Tuhan sangat riskan. Oke. Mungkin teman-teman di sekeliling saya tahu tentang hal ini. Saya sekali ngomong bahwa saya lagi butuh. Itu sekali dalam seumur saya menjadi pelayan Tuhan. Itu pun saya nggak ngomong di forum. Di orang-orang yang memang udah timnya kuat, timnya deket gitu ya. Dan itu saya nggak minta secara personal. Saya cuma minta izin. Saya izin ya pakai kas ini. Buat pelayanan ini. Soalnya saya lagi nggak ada. Saya masih ingat betul itu, saudara. Sekali. Ya. Tujuannya apa? Jaga hati. Itu. Kan Tuhan bilang, kalau kamu butuh apa, masuk ke kamar, mintalah sama Bapa di surga. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, tadi ya, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, membuat pundi-pundi kita bocor karena apa? Hidup kita tidak rukun. Mulai berberes hati, saudara. Kalau hatinya itu masih punya dendam, kecewa, ya kita maaflah, ampunilah, berbereslah. Lepaskan pengampunan. Supaya apa? Pundi-pundi kita tidak bocor lagi karena kecewa, karena luka. Saudara. Ya. Nah, saya percaya ketiga poin ini kalau Bapak Ibu Saudara mulai hidupi, Anda akan melihat penghidupan Tuhan yang ajaib. Amin. Terlepas ya, kita kalau bicara tentang kewajiban kita mengembalikan persepuluhan segala macam, kemarin saya mention ya, saya sudah sampaikan Bapak Ibu bahwa Tuhan ajarkan kepada saya 3 prinsip. Benih, roti, lumbung. Ya, perhatikan. Benih bicara sesuatu yang harus kita tabur lagi, kita kembalikan. Layaknya seorang petani, Anda panen 10 karung. Kalau Anda mau panen musim berikutnya, ambil 1/10-nya untuk ditanam lagi. Minimal, saya bilang minimal. Kenapa kok minimal? Gini, saudara. Esensi daripada pelajaran
mengembalikan persembahan persepuluhan itu adalah menyadarkan betul bahwa apa yang kita punya bukan punya kita. Percaya sama saya. Percaya sama firman. Bukan saya percaya karena saya melakukan firman Tuhan. Okay? Gini, kalau Anda punya uang yang nggak terlalu banyak, misalkan ya 1 juta. Anda kembalikan 100.000. Itu nggak berat. Anda punya 10 juta, Anda kembalikan 1 juta. Itu nggak berat. Tapi kalau Anda punya 50 juta, Anda kembalikan 5 juta. Mulai berasa. Anda punya 2M, Anda kembalikan 200 juta. Makin berasa. Iya dong, bener nggak? Makanya latih. Ini perlu dilatih, saudara. Supaya terbiasa. Kalau di dalam otak Anda, dalam pemikiran Anda bahwa Anda punya 1.000, tapi bukan 1.000 itu yang Anda miliki. Yang Anda miliki berapa? 900. Anda kan terbiasa dengan hati seperti itu. Tapi kalau Anda tidak pernah membiasakan itu, saudara, ketika nanti Tuhan ini aja sedikit aja masih ya kurang Tuhan, apalagi suruh beri, suruh kembalikan. Buat kebutuhan sehari-hari aja nggak cukup nih Tuhan. Nanti giliran Tuhan kasih gede, sayang. Tuh, sayang ya, lepas 5 juta. Hati manusia itu memang licik kayak gitu loh, saudara. Makanya latih. Oke ya. Kemudian bicara soal masalah roti itu bicara tentang apa yang bisa dimakan atau bicara tentang kehidupan, kehidupan sehari-hari. Kalau masih sisa, masuklah ke lumbung. Tapi ingat, kalau udah masuk ke lumbung, jangan punya hati yang takut. Kalau memang harus tarik ya, untuk keperluan, tarik. Ya. Bicara soal masalah lumbung itu bicara ya kalau memang dananya itu berlebih ya jangan semua mau dihabisin. Karena saya dulu boleh dibilang royal. Maksudnya ya udah berkat hari ini habis, kalau habis ya habis, besok ya tinggal doa lagi gitu. Tapi ternyata apa saudara? Itu boros, itu sombong, itu tidak setia dalam perkara kecil, tidak berhikmat. Ya. Demi apa? Memuaskan gaya hidup. Lalu Tuhan ajarin, enggak semuanya kayak gitu. Akhirnya 3 prinsip ini tadi saudara. Benih, roti, lumbung. Misalkan Anda punya 1.000, Anda pecah. Benih 10%-nya. Roti, tinggal hitung aja. Kebutuhan Anda dasarnya berapa? Sisa masuk ke lumbung. Seperti itu. Ya. Bicara yang lumbung itu Anda bisa manfaatkan untuk membeli hal-hal yang mungkin diperlukan atau bahkan ada keperluan-keperluan yang sifatnya mendesak di suatu saat nanti. Itu bisa terjadi. Oke? Ada pertanyaan kah? Sudah cukup paham Bapak Ibu sekalian? Pak Agus. Oke, Bu Yuni, silakan. Bertanya tentang 10% perpuluhan. Ya. Apakah itu kita berikan ke gereja atau kemana ya Pak? Oke, Ibu udah belajar buku 1? Belum, saya Oke, malam nggak apa-apa, oke. Kita baca ayatnya ya, biar supaya jelas. Kasih waktu beberapa saat untuk mendapatkan ayatnya. Tapi ini pertanyaan yang bagus. Oke. Baca di ayat
Maleakhi pasal 3 ayat 10. Coba Bu Yunik dibaca ya. Iya Pak. Malaki 3 ayat 10 ya Pak. Ya, betul. Haleluya. Malaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya. Amin. Saya perlu jelaskan Bapak Ibu sekalian, ayat ini sering dimonopoli. Ya, monopolinya di mana? Kayak jemaat itu ditakut-takuti dengan satu istilah gini, kamu masa jajan bakso warung di tempat ini, bayarnya di sebelah. Ini mohon maaf ya, memaksakan. Konsepnya nggak seperti itu. Konsepnya itu adalah dikatakan ya bahwa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ingat ya, rumah perbendaharaan itu tuh banyak banget nih kantongnya. Ada gereja, ada yayasan, ada ministry, ya macam-macam. Tapi kalau Anda mau mendengar objektifnya ya, tapi kalau subjektif ya itu tadi akan menakut-nakutin jemaat untuk memonopoli itu tadi ya, bahwa kalau Anda makan, Ibu Yuning makan di warung bakso saya, masa bayarnya di tempatnya Ibu Meta? Bikin tertuduh kan? Nggak gitu, nggak boleh ya, nggak boleh. Satu saat kalau Anda jadi hamba Tuhan, jadi gembala, please jangan lakukan itu. Itu nakut-nakutin jemaat, nggak boleh. Nah, tapi itu tadi ya, bahwa persembahan persepuluhan itu taruh kalau memang Anda tidak disuruh secara spesifik kemana, titipin ke rumah perbendaharaan, entah yayasan, entah gereja, entah ministry, apapun itu yang memang mengelola ya pelayanan itu. Nah, kita bisa baca di Ulangan pasal 26 ayat yang ke-12. Mungkin Ibu Yunik bisa tolong bacakan lagi. Ulangan pasal 26 ayat 12. Ulangan 26 ayat 12. Persembahan persepuluhan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Amin. Ini jelas ya firman Tuhan. Yaitu memberikan kepada orang Lewi. Nah, kalau zaman sekarang orang Lewi siapa? Orang-orang yang memang memberi hidupnya untuk menjadi imam-imam Allah, pelayan-pelayan Tuhan. Atau bahkan setiap orang percaya kan statusnya udah imam. Gitu ya. Kemudian orang asing. Siapa orang asing? Siapapun yang memang kita nggak kenal. Kemudian anak yatim dan janda. Jadi ada 5 pos, Bu Yunik. Yang pertama adalah rumah perbendaharaan. Terdiri bisa ke gereja, bisa ke yayasan, bisa ke ministry atau tempat-tempat pelayanan yang memang mengelola itu. Kemudian kedua adalah bisa hamba Tuhan. Yang ketiga orang asing. Keempat anak yatim. Kelima janda. Nah, terus gimana? Apakah dipecah-pecah 5 itu? Nah, inilah manfaatnya kita belajar mendengar suara Tuhan. Persepuluhan punya siapa? Punya Tuhan. Nah, hanyalah yang punya.
Kadang ini bisa malah menjadi satu alat pembelajaran kita untuk belajar mendengar suara Tuhan, Bu. Jadi kalau tips atau saran saya gini, ketika Ibu mulai udah dapat berkat, dipercayakan, mulai doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau titipkan. Kepada siapakah aku harus mengembalikan hak-Mu ini, Tuhan? Bicara dalam hatiku. Nanti mungkin Anda akan didorong. Dah, kasih ke yayasan ini. Dah, kasih ke gereja ini. Dah, kasih ke hamba Tuhan ini. Atau bahkan tiba-tiba ada orang yang minta tolong segala macam. Anda lagi nanya-nanya, Tuhan ini aku harus kembalikan kepada siapa? Orang asing yang nggak kenal, Anda kenal, terus tiba-tiba Tuhan ngomong kepada ini. Tata aja. Ya, atau ke anak yatim, ke orang janda, didorongnya ke sana, silakan. Kuncinya adalah apa? Dengar yang punya hak itu. Kejawab, Bu? Iya, Pak. Sampai detik ini itu saya lakukan. Yes. Bekerja? Yes. Bekerja. Oke, ada lagi yang mau tanya? Terima kasih ya Pak Agus. Sama-sama, Bu. Oke, kalau tidak ada. Mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk menutup pundi-pundi kami yang telah berlubang. Kami mau naik ke gunung yang kudus. Kami mau mendekat kepada Engkau supaya Engkau memulihkan keadaan hidup kami, keuangan kami, bahkan berkat rohani buat kami, Bapak. Ajar kami, Bapak, untuk memiliki rasa syukur. Ajar kami, Bapak, untuk kami boleh mengampuni dan memaafkan. Ajar kami, Bapak, untuk benar-benar membuat Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami, bukan yang lain. Dan bebaskan kami dari semua kutuk, dari semua kesalahan-kesalahan kami di masa lalu. Bebaskan kami, lepaskan kami. Sehingga kehidupan kami hari ini beroleh keselamatan yang berasal daripada-Mu. Menampung berkat-berkat-Mu turun. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua hal-hal kekhawatiran akan hari esok, Kau angkat Tuhan dan kebenaran yang memerdekakan setiap anak-anak Allah di tempat ini. Dan mulai hari ini, Engkau buktikan dengan berkat kasih karunia-Mu. Engkau memberkati setiap anak-anak Allah ini. Dan hidupnya diubahkan. Tidak bergantung kepada mammon, tidak bergantung kepada orang-orang, tidak bergantung kepada manusia. Tapi mulai bergantung kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus. Kami sudah belajar, kami sudah diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan buka kamera yang bisa. Saya foto sebentar. Oke, saya akan foto. Hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Oke, baik. Tuhan Yesus berkati. Silakan praktek. Terima kasih Pak Agus. Tuhan Yesus berkati semuanya Terima ya. kasih Pak Ya, Agus. sama-sama. Tuhan berkati. Sama-sama Bu. Semua God Tuhan bless. berkati. Tuhan berkati.